Oh, ya udah mau bisa rumah sakit. Bener ngambil ya. Ngambil jas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dinihi wa la yushrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita berjumpa lagi di tempat ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan semangat selalu oleh Allah Ta'ala. Dengan kondisi dan keadaan kita sekarang ini, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita motivasi selalu, senantiasa semangat dalam beramal soleh, semangat dalam mengaji, terutama datangnya kita di tempat ini. Maka paling tidak kita usahakan, kita senantiasa juga mendoakan teman-teman kita mungkin yang pada sibuk, mudah-mudahan dimudahkan dalam setiap urusannya. Kalaupun ada yang sakit, kita doakan mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah. Alhamdulillah, hadirin kiram, kita bahas dalam kitab Adabul Mufrad ini berkaitan dengan masalah bahaya sebuah ujian atau sanjungan. Memuji orang lain boleh, asalkan tidak terlalu menggebu-gebu dan memang tidak ada niatan buruk atau niatan terselubung. Maka kalau ada orang menyanjung, memuji-muji orang, diapi-i, disanjung-sanjung, itu terkadang malah justru membahayakan. Padahal biasanya yang ngewece, biasanya ngelokno, itu merong-merong kok ngapi-i. Tiba-tiba orang kok berbeda sikapnya. Biasanya tidak seperti ini, tapi kok tiba-tiba berubah, seolah-olah kepada saya itu kok berubah menjadi baik. Makanya kadang orang berpikir, mana apa ini? Ada apa ini? Jangan-jangan ada keinginan sesuatu, jangan-jangan punya tujuan tersendiri. Oh, biasanya sama saya itu gak ada respon, bahkan gak gubris. Ketemu saya, bahkan ketemu nanggalan juga, mungkin bisa jadi malah justru tidak ada respon sama sekali. Lah kok secara tiba-tiba orang ini kok berubah perilakunya, sikapnya kepada kita menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik itu bagus, tapi ketika ada niatan terselubung, ada niatan tersendiri, ketok ngapi, dicedeki, pokoknya beda, suasana dan rasanya itu beda, omongannya pun juga beda. Biasanya kita senang nyelengkit, nyakiti, bahkan kalau perlu kita ketika ngomong dengan kita senang meso-meso. Tapi kok orang-orang berubah. Makanya bisa jadi orang-orang yang seperti ini malah justru menggelincirkan dan menghancurkan, karena dia punya niatan tertentu. Makanya Nabi sampai mengatakan, wahai hak kotok tahunu
ketiga, celakalah kamu sama saja telah memutuskan leher saudaramu. Kenapa? Nabi mengingatkan, bahkan Nabi mengatakan ini itu berkali-kali, miraron, berkali-kali. Nabi mengatakan, in kana ahadukum madihan la mahalata, jika ada seorang di antara kalian yang memuji, tiba-tiba dia berubah memuji-muji dirimu, disanjung-sanjung yo sampai ngurus wapi, pakai wapi tok, kana elek. Tiba-tiba dia bersikap demikian, falyakul ahsibu kada wa kada. Hendaklah dia mengatakan kepada dia, cukup begini jika memang benar. Artinya sampai harus mengingatkan bahwa orang-orang yang seperti ini bisa jadi memang dia ada niatan tersendiri. Makanya kita harus berhati-hati atas sebuah ujian. Kalau orang mendapatkan semakin banyak orang mendapatkan ujian, khawatirnya semakin dia tinggi disanjung-sanjung, semakin tinggi, maka akhirnya semakin menggelincirkan. Orang kalau sudah posisinya semakin tinggi, otomatis jatuhnya pun akan semakin sakit. Sampai kalau jatuh misalnya dari meja ini, jatuh, meskipun sakit, tapi tidak sesakit ketika sampai jatuh dari lantai 2 atau malah apalagi jatuh dari lantai 3 sampai di atas atap misalnya, rukun. Beda, rasanya lebih sakit. Artinya apa? Semakin tinggi seseorang, jatuhnya pun akan semakin menyakitkan. Sama ketika orang awal kali disanjung-sanjung, diapi, pokoknya dipuji terus sampai mumbul-mumbul, sampai dhuwur, sampai besar kepalanya. Bukan berarti kepalanya menjadi besar, enggak. Tapi karena sanjuan dia merasa akhirnya sombong, lupa daratan. Makanya bahayanya pujian itu luar biasa. Karena justru bisa jadi pujian itu malah justru menyebabkan kebinasaan. Kalau orang menggambarkan perihal seekor nyamuk, berhati-hatilah atas banyaknya tepuk tangan. Tepuk tangan itu tidak semuanya baik. Semakin banyak tepuk tangan bisa jadi malah justru menyesatkan dan juga menghancurkan. Seperti kondisi nyamuk. Orang nepui kemana kesana kemari ditepui, tapi nyamuk itu malah justru binasa karena memang ditepui terus. Makanya pujian dan sanjungan itu sangat membahayakan. Boleh memuji seseorang, tapi paling tidak dia ojo terlalu dhuwur-dhuwur. Khawatirnya dia malah jadi sombong, khawatirnya dia malah gembede, khawatirnya malah justru dia semakin meremehkan orang-orang yang lain. Makanya ini berkaitan dengan masalah pujian. Monggo boleh kita memuji orang lain, tapi asalkan jangan terlalu menggebu-gebu, jangan terlalu melebih-lebihkan. Dan bentuk pujian itu bisa dalam bentuk apapun, entah itu secara lisan kita ngomong secara langsung atau zaman sekarang melalui sosmed kita ketik, kita puji orang lain ditulis, maka boleh, tapi asalkan jangan terlalu membuat dirinya semakin kelepek-kelepek, apalagi lupa daratan sampai kemudian sombong terhadap yang lainnya. Ini berkaitan dengan bahaya sanjungan dan juga pujian. Makanya bahkan pernah dikatakan dalam sebuah hadis yang mana disebutkan, janganlah kalian menghormati temanmu dengan sesuatu yang memberatkannya, seolah-olah dia menghormati, menyanjung-nyanjung dirinya, tapi ujung-ujungnya dia memberikan pekerjaan yang lebih berat. Minta tolong, biar pertolongannya, bantuannya itu bisa diterima. Awalnya diapi-api terus, Ustaz, awak nggak sregep, tapi kau ngerjakan tugasnya, disuruh mengerjakan bagiannya, dia santai-santai. Tapi kemudian memerintahkan orang lain dengan cara itu tadi, menyanjung-nyanjung, dipuji-puji terlebih dahulu, baru habis itu kau ngerjakan, dikasih tugas dan yang lain sebagainya. Makanya bisa jadi malah justru memberatkan orang yang bisa jadi yang disuruh mengerjakan, bisa jadi dia sibuk, dia pengen istirahat, tapi nggak jadi istirahat. Setelah ketemu dengan dia malah justru dikasih tugas yang dia miliki. Makanya nggak boleh seperti itu.
Maka ini diantara beberapa bahaya dan juga peringatan-peringatan yang diingatkan oleh Rasulullah SAW supaya kita berhati-hati dengan masalah ujian dan juga sanjungan. Lalu kita bahas berikutnya, ini pembahasan yang berbeda berkaitan dengan berkunjung ke rumah saudara atau teman. Nabi SAW bersabda, apabila seseorang menjenguk atau berkunjung ke rumah saudaranya, maka Allah akan berkata kepada dirinya, sungguh baik engkau dan baik perjalananmu dan engkau menempati tempat tinggal di surga. Artinya ada anjuran supaya kita senantiasa menjalin hubungan kita dengan teman-teman kita, dengan saudara-saudara kita atau orang-orang yang kita kenal. Tapi memang ada aturannya, ada adabnya. So, kalau memang hubungan kita pengen lebih dekat, pengen lebih kuat, kita turun ke rumahnya, boleh, nggak apa-apa, asalkan memang tahu aturannya. Boleh bermain, boleh bertamu. Misalnya Mas Wisam, turun namanya Mas Hadi misalnya, boleh nyambangi, berkunjung ke rumahnya, silaturahim, boleh, tapi asalkan tahu adab dan etikanya. Ketika main di sana, bukan kemudian seenaknya seanggap kemudian dipersilakan, Mas saya melbur ini, terus anggapnya Mak Dewi, Mak Dewi itu melbur, Pak Mulkas, dolinan jero, masak nang dapur, enggak, tapi tetap ada etikanya. Boleh bermain, berkunjung itu memang mempererat hubungannya, itu semakin kuat. Ternyata begitu ini. Bahkan Nabi mengatakan di sini, Allah akan berkata kepada dirinya, sungguh baik engkau, berarti engkau adalah orang yang baik, dan perjalananmu ke tempat ini adalah sebagai pertanda engkau bisa mendapatkan keutamaan, bisa menempati tempat di dalam surga. Oh, luar biasa. Kita sambang berkunjung dolin ke rumah teman itu bagus, apalagi dalam untuk hal kebaikan. Untuk hal kebaikan, berkunjung ke rumah, kita main ke rumah teman, itu sudah menjalin ukhuwah, ada pahalanya, ada keutamaannya. Maka kita harus menjaga hubungan ini. Jangan sampai ketika kita sudah bermain ke rumah teman malah justru ngentai-ngentai. Makanya pernah kita bahas, kita jaga ucapan kita jaga sikap kita. Jangan kemudian pencilaan bertamu tapi di ruang tamu bengok-bengok, boleh guyonan, tapi dilihat itu rumahnya siapa, ini bukan tempat kita. Makanya jangan sampai kemudian apalagi memberatkan tuan rumahnya, ngomong baru datang, assalamualaikum, ya muka-muka, wah ngomong nanti kok orang panganan itu belas ya, oh lihat nih. Makanya kadang-kadang kalau sekedar guyonan, tapi yang paling tidak boleh guyonan seperti itu, tapi hati-hati, bisa jadi nggak semua orang tuh bisa menerima dengan baik. Ada mungkin temannya, sesama teman mungkin bisa menerima, tapi bisa jadi anggota keluarga yang lain itu malah justru nggak senang. Malah iki, malah tepuk-tepuk, malah omongannya kayak gini. Mau tepuk-tepuk malah jauh iki. Akhirnya ngobrol yang jero, ngobrol di dalam rumah lama, sekolah lain suka ngomong-ngomong. Dikai bayi putih, sudah dikasih air putih, misalnya kasih aqua, gelasan dan sebagainya. Wah, ini cuacanya panas, itu enak seger-seger ini. Kode. Cuma nyindir tok, disini nyindir tok. Oh, seger-seger gini. Nah, ini ono yang wah, mungkin yang punya tuan rumahnya, mungkin wah, aku belum mungkin kebetulan stok tehnya mungkin habis. Teh ya apa ya? Lu kampung lho itu toko nang arep tuku. Engko barang dituku lo Mas teh, es teh tok kurang seger kok sing prestasi ngomong jaluk iya nih. Barang di KS3 ngerti ono lewat kok kaya cepat dodol nang sudut rumah kono nang depan rumah itu ono yang dodol es campur es teh. Kok enak. Yang sampean dhewe sing kebos iki gak masalah. Ayo rek tak nang kok ono. Tapi ya harus hati-hati. Wis juga barang sudah dikasih minum wis kemudian wah ini tok kok pelitiane gawe njaluk cemilan pian. Oh, digawe cemilan, kok cek kurang meneh. Kok cukup ada ana krungu bakul ana suara bakul opo, bakso tek-tek. Wah, itu ketemu enak cocok. Jaluk liyane. Kok apa dijelajahi.
khawatirnya bisa jadi malah tuan rumahnya itu malah terbebani. Boleh aslinya sih seneng gua didulini nek seneng. Tapi lah kok ngene iki, ngentek-ngenteki, norok-noroki yo bangkrut. Dari masa depan. Are batin waduh sengke duwe iki kari iki tok wae seneng kono liyane. Akhirnya makanya boleh bermain. Yang lain bermain ke rumahnya boleh. Sambahnya ayo udah doli barang-barang mau gak tahun doli nang omahe Mas iki. Doli rono. Enggak apa-apa. Tapi jangan sampai kemudian malah justru menyakiti apalagi membebani tuan rumahnya. Ada adabnya, ada etikanya. Makanya yang kita bahas di sini mengunjungi itu bagus dan itu akan membuat hubungan kita semakin kuat. Kalau sampean misalnya punya teman, ketemu teman baru, teman kelas, teman kerja, baru kenal, wah, hubungan ini akan semakin dekat ketika sampean pergi ke rumah. Kapan-kapan mau sampean nang dhisik, nang alamatnya nang kene iki, nang rumah iki. Ketika sampean dolen nang omahe, maka orang itu wah, aku didulin nang kancaku kae kenal. Maka hubungan ini akan semakin dekat. Makanya dengan berkunjung ke rumah teman, ke rumah orang lain itu akan semakin memperkuat hubungan kita. Tapi harus dijaga hubungan ini. Jangan sampai karena kunjungan ini yang aslinya manfaatnya itu untuk memperkuat, malah justru dampaknya sebaliknya. Yang aslinya memperkuat dengan berkunjung itu memperkuat hubungan, malah justru dengan berkunjung malah orang wah guys hati-hati mau ditekan memikir siap-siap pokoknya kudu digebok omah waspada itu bahaya ini pokoknya gue pasukan muaka ini makanya kalau kata orang-orang yang seperti ini niatan terselubung, niatan jahat ini malah bahaya, noroki ngentek-ngentek bahkan menghancurkan bahaya. Makanya paling tidak jangan sampai manfaat kunjungan ini yang semestinya membuat hubungan kita semakin kuat malah justru membuat hubungan kita semakin terpecah. Awalnya senang misalnya ditulin, wah senang. Lah kok ketika setelah ditulin ya koncone murid, wah tiba-tiba ngene, ngerti ngene oh gak tak ngono aku. Sesuk meneh kok sore ini. Meskipun nggak ngomong secara langsung, tapi batin setelah kalian pulang misalnya waduh ternyata kowe ngene, wis ngentek-ngentai wis engko borong resik-resik mau panganane kececer kabeh sampahe nang ndi kemudian borong ora dan sebagainya, semakin banyak sampah, gak gelem ngresiki, noroki, majeki pajak wakeh. Ganggu liyane guyonan sampai bapak ibu gak seturung, guyu wae dan sebagainya. Bahaya ini madoroti. Makanya ada aturan dan juga haknya boleh berkunjung, tapi paling tidak jangan sampai membuat kunjungan ini malah justru memecah hubungan kita dengan yang lainnya. Padahal manfaatnya dengan kita berkunjung ke rumah saudara kita, ke rumah teman kita itu aslinya membuat hubungan kita itu semakin dekat. Makanya kita pun akan semakin tahu dengan keadaan, dengan kita berkunjung ke rumah teman kita akan tahu oh, ternyata keadaan teman saya itu seperti ini toh. Bisa jadi teman kita selama di tempat kerja, kita temu di sekolah, kata wongnya api, longan, senengane ngangkai. Para kita berkunjung ke rumah, kita tahu oh, ternyata wongnya malah justru nggak punya. Aku malah justru wong nggak punya, orangnya sederhana. Nang kelas loh, nang tempat kerja aku ketemu lah kok orangnya kok ketok senengane ngebosi atau yang lain sebagainya. Itu orangnya orang bagus. Sehingga kita tahu keadaan realnya kehidupan itu bagaimana, rumahnya dan sebagainya. Tapi niatannya bukan untuk menjelek-jelekkan, karena ada orang itu pergi main berkunjung ke rumah teman untuk melihat itu melihat dalam keadaan nilai negatif. Dia melihat oh ternyata omah itu ini, wah elek tuh bae. Jadi tak nang lihat. Aku turun nang omah itu bae omah koyo ngene, bentangi bocor kabeh, dan temboke merotoli. Kalau tanya sebagainya itu tak kado apa-apa. Nah, apalagi dijelek-jelekkan enggak boleh. Makanya kita harus senantiasa menjaga keadaan teman kita kalau memang kita ingin memperkuat hubungan kita. Dan jangan sampai ketika kita sudah bermain ke rumah teman kita, tahu keadaannya, tahu rumahnya bagaimana, tempat tinggalnya bagaimana, kemudian kita berubah sikapnya.
Awalnya mungkin ketika ketemu di tempat yang lain ketoknya api. Barang ketika bermain di rumahnya, ayo sekali-kali lah boleh nang omahku. Barang ditekani temen, ternyata omah-omah kata konconi meneng. Jangan seperti itu. Hilang. Akhirnya malah diputuskan hubungannya. Mergo apa? Kok kiri, mergo miskin. Apa ternyata kan duwe omah-omah lah. Mosok aku dolen nang kono nang samping omah ono kandang sapi, sapi tak wae tak muni telek nang muni wedhus ngene. Lebus ya kandang pitik, kandang bebek. Mosok telek nang dinding. Malah justru dijelek-jelekan. Akhirnya wis kapan kamu gak dolen rungu meneh ngapok. Wis kapok aku dolen rono akeh ranjone. Bahaya, wis kau enak tok omah welek. Gak enak gitu gini. Enggak seperti itu. Tetap kita harus menjaga perasaan saudara dan juga orang-orang yang kita kenal. Kita jaga. Alhamdulillah punya teman baru yang dijaga. Artinya apa? Semakin kita tahu keadaan orang lain, paling tidak diambil pelajaran. Alhamdulillah ternyata hidup saya itu masih lebih baik. Mungkin bisa jadi kapan-kapan aku bisa berbagi. Tak kayak mungkin ada yang kurang, ada yang punya apa kelebihan, tak kasih. Peduli sama yang lain karena tahu keadaannya. Jangan sampai malah justru ketika tahu keadaannya malah justru diperburuk, dijelek-jelekan, malah dijauhkan. Jangan. Malah seperti itu sikapnya. Kan nggak boleh. Makanya di sini ada adab dan etikanya. Berkaitan dengan masalah berkunjung, bahkan Nabi SAW ada sebuah kisah Nabi pernah berkunjung ke rumah salah seorang sahabat Ansor dan beliau makan hidangan bersama sahabat-sahabat yang lainnya. Setelah keluar, beliau kemudian diminta untuk menempati sebuah rumah yang mana telah disediakan lantai, pokoknya tempatnya bersih, dan beliau pun sholat dan mendoakan tuan rumah di tempat itu. Artinya apa? Di sini ringkasnya ada sebuah kisah Nabi pernah berkunjung ke rumah sahabat yang lain. Berkunjung ke rumah tersebut, Nabi kemudian dipersilakan masuk ke rumah, kemudian disiapkan hidangan, beliau menikmati dengan para sahabat yang lain. Beliau kemudian melakukan sholat di situ, menunaikan sholat di tempat itu dan mendoakan tempat itu. Artinya apa? Dari hal ini Nabi memberikan contoh kalau bisa ketika kita berkunjung ke rumah teman itu tidak cuma sekedar makan minum tok, ngobrol tok, tapi bisa jadi usahakan juga mendoakan. Jadi doakan orangnya, mungkin nyambangi, apalagi ketika tahu saudara kita, teman kita itu sakit, kita jenguk dia, kita doakan. Artinya datangnya kita ke tempat itu tidak cuma sekedar dolin, tidak cuma sekedar mengunjungi, tapi kita juga mendoakan mereka. Dan Nabi memberikan contoh, Nabi itu tidak cuma sekedar doa, tapi juga menunaikan sholat. Makanya keutamaannya dalam menunaikan ibadah, sholat ini adalah sholat sunnah. Maka kita dianjurkan untuk menunaikan sholat di tempat yang belum pernah kita tunaikan padanya. Misalnya, kalau kita biasanya sholatnya mungkin kalau di rumah, mungkin di kamar, di ruang tamu, atau bahkan bisa jadi ada tempat khusus untuk sholat. Maka paling tidak ada tempat-tempat mungkin yang belum pernah kita sholati. Kita belum pernah sholat di situ. Kita sholat di situ. Harapannya apa? Untuk mendapatkan berkahnya. Dan Nabi setelah menunaikan sholat, Nabi juga mendoakan tuan rumah. Jadi mendoakan orangnya, didoakan mudah-mudahan semakin barokah, rezekinya semakin lancar, diberikan kesehatan oleh Allah. Didoakan. Makanya di antara manfaatnya ketika kita berkunjung, dolin ke rumah teman, bermain ke rumah teman, ke rumah saudara kita, kita usahakan tidak cuma bondo utang tok. Ojo malah wah iya iki aku luwe aku. Iki enake dolin nang omahe sapa ya? Dolin nang omahe sapa? Aku luwe nang omah guru panganan iku burung masak wis dolin nang omahe kanca. Oleh panganan. Bisa jadi malah di absen. Dino iki kok mangane nang omahe iki. Dino iki nang omahe iki. Ya iki malah bisa jadi luwih nemen. Dalam sehari kalau perlu mangane gak nang omah. Isuk awan sore, kok isuk nang omahe sapa, awan kono omahe sapa beda-beda. Yang penting iso mangan.
Tempat dulu. Iso warak wis. Wis pokoke gak pondoke pondo wis budal tok pondo weteng. Mau budal weteng luwe mulai warak. Ini bahaya orang-orang seperti ini. Dolim ya dolim, tapi jangan sampai seperti ini. Omongnya bermain ketika kondisi usahaku yang pas dolim nang omae kancaku sing iki tak luwe-luwe no. Pokoke gak mangan. Omongnya gak mangan 3 dino. Saking luwene aku persiapan. Aku biasanya aku dolim nang omae iki biasanya dibukono apa wae. Njaluk apa wae dituruti. Malah bahaya ini. Makanya kadang ada teman-teman yang justru memanfaatkan. Wah, justru kesempatan ini. Sesuk meneh mumpung ono ngene iki kesempatan, malah dijadikan rutin setiap seminggu bisa atau malah beberapa hari sekali tulen ke rumahnya. Ya, enggak baik juga. Karena apa? Berkunjung itu cuma tujuan supaya kita berkunjung saja. Artinya apa? Ketika tuan rumah itu menyajikan sesuatu, ya sesuai dengan kemampuannya. Kalau misalkan tuan rumahnya cuma mampunya bisa nyuguhi minuman, ya wes, gak usah jalur liyane. Waduh, gue ngomong potongnya dimuni-muni dong. Ben kerucuk-kerucuk kayak suara isan buatan kayak speaker. Jangan. Bukan kayak mangan dan sebagainya. Jaluk liyane. Ya wes, artinya apa? Ketika tuan rumahnya itu menyediakan apa saja, ya wes disyukuri aja. Gak usah sambat jaluk liyane. Karena apa? Bisa jadi yang dimampu tuan rumah itu gue ikut tok. Wis mampune iku ya, aku ono iki wis rek ya apa wis bar liyane. Maka kita pun harus juga menghormati ya wis gak apa-apa iki wis nikmat kok. Jangan malah justru opo ngene tok balpote nang omahku. Nek kita omah aku tak payu gawe besok tok. Jangan seperti itu. Tetap alhamdulillah sekalipun kita sekedar diberikan minuman, kalau misalkan dikasih es tambah wis syukuri alhamdulillah. Jangan malah justru batin-batin. Masuk akhir cuaca panas perjalanan waktu. Terus disediani minum banyu putih tok. Terus kita njaluk es malah ditukok es batu tok, banyu putih kayak es batu. Seger. Ya wis diterima. Karena apa? Bisa jadi memang tuan rumahnya memang enggak punya apa-apa. Wis mampunya itu. Mungkin tuan rumahnya mungkin izin juga, aduh ya apa. Kadang juga ngomong secara langsung sepurane yo apa sok yo sing macam-macam orang iki sak opo. Ya wis dinikmati saja. Enggak usah malah ngopo aku malah mari dolen niku kemudian sesuke cerita nang liyane. Opo kok dolen rono aku disugi banyu putih to. Kayak es batu bisa. Gak enak blas. Gue kayak gorengan sithik-sithik ta. Engko barang dikek gorengan iki cerita, mosok kayak gorengan tok kaya orang panganane. Tak enak tok. Jangan seperti itu. Pokoknya ketika kita dihidangkan sesuatu, ya wes nikmati saja. Dan begitu pula ketika tidak ada apapun, ya jangan malah justru gerutu kepada siapapun, entah itu orang yang kita kenal atau orang biasa atau apalagi orang yang kita segani. Misalnya sampai berkunjung bermain ke rumah mungkin ke tokoh masyarakat, ke ketua takmir, ke Pak Ambar. Waduh, mungkin punya kebutuhan, mungkin di antara remaja bareng-bareng ke sana mungkin silaturahim atau bahkan ada keperluan untuk membahas apa, pergi ke rumah Pak Ambar misalnya. Datang ke sana, jangan tiba-tiba meskipun beliau orang mampu sampai ditukar bakso sampai warung misalnya itu iso, tapi ketika disediakan datang ke sana kok orang banyu putih, Pak maksud banyu putih tok ini protes lupa orang bakso nang ngarang ngono sego goreng Kairo enggak sopan Kairo. Nah, sekalipun kita tahu dia itu memang mampu. Aku malah tuku seblak bareng-bareng kan bareng-bareng cocok ini jangan, tetap nggak sopan. Apalagi datang ke meskipun kita lihat orangnya mampu, artinya apa? Pokoknya ketika kita bermain berkunjung ke rumah teman, ya wis manut. Ketika ada hidangan, wis alhamdulillah. Nggak ada hidangan, ya ojo batin. Ojo berutu, ojo maneh kok protes.
Kalau sesama teman sih misalnya rada biasa, tapi kepada orang yang levelnya lebih tinggi, jabatannya lebih tinggi, kita pun paling tidak ya ngerti isin, mau malah justru jaluk-jaluk sing aneh-aneh. Terus karena apa? Dilihat dengan kondisinya. Jangan malah minta yang aneh-aneh, sekalipun memang tuan rumahnya itu mampu. Apalagi tuan rumahnya malah justru memang jelas-jelas nggak mampu. Jangan minta yang aneh-aneh. Karena apa? Itu nggak sopan. Makanya ketika kita berkunjung, kita bermain itu niatannya cuma berkunjung. Dan kita bermain ke rumah teman itu memang untuk sambang, bukan untuk makan. Kita bermain ke rumah teman itu supaya hubungan kita semakin dekat, kita tahu keadaannya. Kok gak suwe gak keto ya nang di ditulin rek nang air. Suwe gak ngaji, suwe gak teko nang di bermain ke sana. Dan bermain ke sana itu bukan tujuannya untuk makan. Supaya kita tahu keadaannya bagaimana, ya sudah. Artinya apa? Ketika kita datang ke rumahnya, ketika ada hidangan atau tidak, ya wis anu ae, wis diterima. Jangan kemudian jauh-jauh, aduh ini ternyata kono panganan. Oke, enggak boleh. Rugi bos, Bos. Ada udah ana opo iki. Ana apa? Ada terus. Kok saya ada terus ana opo itu malu aku. Rugi apa jatuh kita ngetai bensin. Gue kayak banyak putih tok. Enak. Wes boleh. Jangan seperti itu. Ada yang ya wes sesuai dengan kemampuan dan juga apa yang dihidangkan oleh tuan rumahnya. Meskipun memang dalam syariat Islam itu memang ada adab untuk tuan rumah dan juga orang yang berkunjung. Ada kalau untuk tuan rumah memang ada anjuran untuk menghormati tamu. Menghormati tamu itu bisa dalam setiap keadaan dengan semampunya. Kalau dia ingin menghormati tamunya dengan baik, maka dia melayani tamunya dengan baik sesuai dengan kemampuan. Kalau dia memang mampunya segitu ya sudah. Begitu pula dengan adabnya tuan rumah atau yang berkunjung itu juga sama. Ketika misalkan dia datang ke rumahnya harus menerima apa adanya. Jangan sampai malah justru protes dan yang sebagainya karena tidak puas dengan hidangan yang diberikan. Makanya di sini berkunjung maupun untuk makan bersama, apalagi paling tidak kita harus mensyukurinya. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan contoh bahwa meskipun niatan kita misalnya main ke rumah teman misalnya memang niatannya untuk makan, bisa jadi malah teman kita mungkin tasyakuran atau mengadakan acara apa, akhirnya tekor ini ada acara makan-makan. Sekalipun ini adalah tujuannya acara makan-makan, tapi paling tidak disyukuri. Apapun makanan yang ada di situ, ya wis. Jangan kemudian wis awalnya wis seneng, wis tak luwe-luwe jadi orang undangan mangan, barang sampai di sana karena menunya nggak cocok, akhirnya orang beruntung. Apa panganan kowe ini? Pak enak masakan buku. Ya wis mulia ono. Tuwas mau tak luwe-luwe no. Aku datang ke sini tujuannya wis ben tak warep-warep. Ternyata porsinya gosak piring tok. Kok oleh nambah aku arep nambah ya. Ya wis terima. Misalnya kalau kita datang ke rumah teman misalnya kita dikasih mungkin porsian sepiring-sepiring kan ada kadang-kadang mungkin acara-acara tertentu memang dibagikan makanan secara langsung. Pokoknya sak piring. Ada yang prasmanan kita ngambil kalau kurang ngambil lagi. Tapi panjang ya harus kita terima. Ketika kita dapat makanan itu, ya wes nggak usah bikin tok, nyelilit begini. Makan segini tok, suka waras belas dan sebagainya. Atau bahkan mencaci atau menjelek-jelekan makanan tersebut, jangan. Dilihat makanan ternyata perasaan suka enak. Bakso ini pentolnya banget bisa. Tak enak. Dengan cilok itu 500 wis rasanya enak. Atau bahkan kalau misalkan yang lain rawon ini dan sebagainya soto bening ini dicacat tok. Ada makanan apa saja dicacat, enggak, jangan seperti itu. Artinya apa? Meskipun ketika kita datangnya untuk makan, memang ada makanan yang kita syukuri, kita dapatnya sepiring ya wis. Kecuali kalau tuan rumahnya memang mempersilakan aja siapa sing ngimbo ngomong ae enggak apa-apa. Sampai nambah. Tapi yo jangan kemudian tak nambah nang dapur langsung. Enggak bahaya ya. Jangan. Artinya apa? Kalau memang tuan
wis baru nggak apa-apa, tapi juga harus ada adabnya. Ketika mempersilahkan bukan berarti kemudian justru ngentek-ngentek. Wis mlebu omah nambah waktu tak bungkus kabeh kan. Oh, kok boleh. Jangan. Ya sesuai dengan adabnya bagaimana kita berkunjung, makan ya juga harus sesuai dengan kemampuan dan juga ridho dari tuan rumahnya. Dan kalau bisa kita juga mendoakan alhamdulillah suara gini istak di mana mudah-mudahan lancar. Kita doakan juga. Artinya ketika kita mau berpisah, mau pamitan, kita usahakan doakan teman-teman kita. Sehingga enggak cuma ngentek-ngentek itu, tapi ya dungakno. Wis warak boleh rek, boleh. Ya dungakno. Kalau tidak ya akhir ditutup. Kita akhiri sehingga diakhiri dengan doa. Tetap kita doakan supaya mudah-mudahan semakin lancar, mudah-mudahan muga-muga wis esuk tambah enak meneh. Dan sebagainya. Kita doakan tuan rumahnya. Artinya kita datang itu tidak cuma sekedar berkunjung dan juga ngentek-ngentek makan, tapi juga kita tutup dengan kita doakan tuan rumahnya. Dan Jawa juga senang. Makanya ini di antara contoh yang diberikan oleh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan ada suatu riwayat yang menyebutkan bahwa Abdullah bin Amr itu pernah bercerita bahwa sahabat Umar itu pernah mendapat pakaian sutra yang tebal. Maka pakaian ini kemudian dibawakan kepada Nabi SAW dan beliau berkata, jadi sahabat Umar ini ngomong, wahai Nabi, tolong belilah pakaian ini dan serta pakailah kain ini saat Jumat dan saat menyambut utusan. Maka Nabi mengatakan, sesungguhnya orang yang memakainya adalah yang tidak mendapatkan pahala di akhirat. Artinya apa? Di sini Nabi tetap menghormati ketika orang memberikan sesuatu kepada dirinya. Ada sebuah kisah di sini ringkasnya, sahabat Umar ini pernah mendapatkan pakaian, tapi kain ini adalah kain jenis sutra. Dalam syariat Islam, laki-laki itu diharamkan memakai pakaian dari bahan sutra. Itu nggak boleh laki-laki. Karena sutra dibolehkan cuma untuk perempuan, seperti memakai emas. Laki-laki itu haram memakai emas, perhiasan emas itu nggak boleh. Kalau perak masih boleh laki-laki, tapi kalau emas itu nggak boleh. Katanya cincin, bentuk apapun, cincin, gelang, dan pokoknya ketika itu emas itu tidak boleh, haram. Begitu pula dengan kain sutra. Kain sutra laki-laki itu tidak boleh. Makanya pernah suatu kali sahabat Umar ini dapat pakaian yang terbuat dari kain sutra. Lalu Umar ini menemui Nabi, ngomong, wahai Nabi, tolong jenengan tuh beli ini, suruh membeli, minta supaya membeli baju ini, pakaian ini, dan minta tolong supaya baju ini dipakai Nabi ketika beliau sholat Jumat atau menyambut kalau ada tamu, karena dilihat baju ini bagus, apalagi bahannya sutra. Bahan sutra itu terkenal mahal, paling mahal dan paling bagus. Makanya Umar mengharapkan supaya Nabi memakainya ketika sholat, apalagi sholat Jumat, atau bahkan ketika ada tamu-tamu yang datang. Kan bagus, terus bagus dipakai Nabi itu cocok. Tapi Nabi mengatakan, wahai Umar, bahwa orang yang memakaikan ini dia tidak akan mendapatkan kebaikan atau bagian nanti di akhirat. Nabi mengingatkan, wahai Umar, kamu memberikan ini kepada saya, mengharapkan saya untuk memakai baju ini, tapi sayangnya baju ini terbuat dari kain sutra. Kalau misalkan ini terbuat dari bahan yang lain, insya Allah akan saya pakai, akan saya beli. Namun ketika ini terbuat dari bahan sutra, saya khawatir ini malah justru nggak boleh bagi laki-laki. Makanya Nabi mengingatkan bahwa kain sutra itu tidak boleh dipakai oleh laki-laki, apapun bentuknya, entah itu baju, koko, selendang, dan lain sebagainya. Ketika itu terbuat dari sutra itu tidak boleh. Sama dengan penggunaan emas, emas itu tidak boleh dipakai oleh laki-laki. Makanya Nabi mengatakan lebih baik engkau jual saja, kemudian nanti hasilnya engkau bisa manfaatkan untuk hal yang lain. Makanya dari sini bisa kita ketahui bahwa
Ketika kita mungkin bertamu ke rumah teman, ke rumah orang lain, kita diberi oleh-oleh, dikasih barang, dikasih baju, mungkin ada yang habis umroh atau bahkan habis haji atau dari pergi ke tempat mana, kemudian dikasih pakaian. Ini ada pakaian ini, oleh-oleh, entah itu bentuknya koko, gamis, sarung, dan biasanya seringnya sarung atau seperangkat alat sholat, atau bahkan mukena kalau untuk perempuan dan sebagainya, seringnya sarung. Nah, tuan rumah itu mengharapkan ini ada sarung, tolong ini digunakan dengan baik, sarungnya dipakai untuk sholat. Harapannya seperti itu. Makanya kalau kita memakai barang yang diberikan oleh orang lain, itu bisa membahagiakan orang lain. Membahagiakan bagaimana? Akhirnya orang yang ngasih itu senang. Oh, ternyata barang yang pakai itu digawe temen loh. Ketika sampai musim mungkin dikasih barang, celana, baju, kalau dalaman kan tak ketok, mau dicek ini saya kaku, ini tak kayak nggak bisa dicek. Kopiah itu kelihatan. Paling enggak ketika kita diberi sesuatu, kita pakai supaya orang yang ngasih itu seneng. Oh, ternyata digawe loh. Karena bisa jadi orang yang ngasih itu menunggu-nunggu. Endi iki? Endi sik ketok tak kei pakaian ini, kok gak tahu digawe. Maka dengan kita memakainya, orang pun akan senang. Oh, ternyata barang yang saya kasihkan itu kanggo, ternyata dipakai toh. Dan bisa jadi malah justru dikasih lagi. Beda ketika kita mungkin dikasih baju, dikasih pakaian tapi nggak pernah kita pakai, mungkin orang yang ngasih pun mikir-mikir, oh aku ketemu nggak pernah dipakai, bisa, aku nggak butuh dan sebagainya, kursi semuanya nggak pakai mana, bisa jadi seperti itu. Tapi sebaliknya ketika kita langsung pakai, tapi ojo kemudian dipakai terus nggak tahu tumbak ya, itu bahaya. Itu, tapi tetap kita pakai ini supaya tujuannya apa? Orang yang memberi itu ngerti ternyata barang yang diberi itu dikasih itu dipakai dan orang pun akan senang. Bisa jadi malah orangnya ternyata kanggo sesuatu meneh tak tukok meneh malah justru dikai. Makanya harus kita tampakkan. Makanya kalau kita misalkan dikasih barang sesuatu, harapannya memang segera kita tunjukkan, kita pakai supaya orang yang memberi itu paling enggak itu lego, ternyata digo seneng dia. Ternyata dipakai kok, biar ngerti, oh ternyata bajunya baru kekecilan atau kegedean kan ketok. Yang sarung kan memang segitu, kecuali memang ukuran sarung memang berbeda-beda untuk dewasa, untuk anak, ada yang. Tapi paling tidak mungkin pakaian orang itu tahu, oh ternyata baju dulu yang saya belikan ketika dilihat itu saya dari jauh pakai. Tak lihat itu kan itu gedean, atau mungkin tetap kecilikan utangnya nyawai utangnya benihnya sama beledak, kelihatan. Artinya apa? Orang pun bisa tahu keadaannya dan senang melihat barang yang dikasihkan itu telah dipakai. Kalau nggak dipakai, itu malah batin. Mau kok kata digawe, sih cuma nggak pakai. Itulah efeknya. Maka paling tidak ini bisa menyenangkan orang yang memberi kepada kita. Maka di sini kita diberikan contoh oleh Rasulullah SAW supaya bisa senantiasa menjaga perasaan orang lain, terutama tuan rumah yang memang bersikap baik atau memberikan kelebihan, memberikan barang kepada kita. Maka kita usahakan kita pakai dengan baik, kita kenakan dan kita manfaatkan dengan baik. Jangan sampai barang yang diberikan kepada kita malah justru kita cacat. Kita cacat bagaimana? Terus dikai barang tekan ngomong, ngopo ambil getong. Wah, terus dikai alhamdulillah malah justru mencacat. Jangan seperti itu. Terus kita disyukuri, diterima. Dikasih apa? Dikasih kopiah, dikasih sarung, terus diterima. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat pakaian lagi. Alhamdulillah bisa butuh ganti. Alhamdulillah ada yang baru dan sebagainya. Makanya diterima. Dan terutama apalagi di depan orang yang ngasih, jangan. Nah, itu baru dikasih, dibuka. Komen. Butuh aku. Enggak boleh, sikapnya kasar. Makanya paling saya diterima terlebih dahulu. Walaupun nanti nggak cocok atau tidaknya, jangan ngomong langsung secara di depan. Belak-belakan, jangan. Artinya harus kita jaga. Maupun omahmu ini gegesek ini, nggak butuh aku.
yang nggak cocok, kemudian nggak sesuai selera, atau bahkan kekecilan, kebesaran, warnanya nggak cocok, coraknya nggak cocok, kainnya, bahannya nggak cocok, urusan belakangan. Yang penting kita terima terlebih dahulu, bukan pasti. Makanya di sini adabnya ya harus kita terima. Jangan sampai kita tolak secara mentah-mentah, belak-belakan ngomong di depan orang yang memberikannya. Justru akan tersakiti. Malah justru ngomong, malah justru mencacat, malah justru malah gak sido aku tambah kisruh meneh, tambah musuhan meneh. Inilah adab. Makanya ikhwatul kiram, di antara yang kita bahas ini paling tidak bisa kita ambil poin penting bahwa kalau memang kita ingin menjalin hubungan kita dengan saudara kita, teman kita, teman yang lebih tua, maka di antaranya adalah dengan kita berkunjung, bermain ke rumah mereka, ditulingi. Yang kedua, kalau kita memang sudah berkunjung, paling tidak jaga adab dan etikanya. Yang ketiga, harus meminta apa saja yang dihidangkan kepada kita. Untuk jalur-jalur liyane, kok sane kono kok. Ono iku wis diterima ya. Enggak liyane. Boleh liyane. Jangan. Malah syukur-syukur bisa jadi sampean itu dolin nang omahe kancane, nggawa panganan dhewe. Nah, iku. Membuasi wis gak usah disediakan apa-apa kok tak gawakno. Iki lebih baik. Enggak repot, kalau perlu jangan merepotkan tuan rumah. Itu malah lebih bagus. Makanya yang terakhir, ketika ada setiap orang yang berbuat baik, memberi kita barang sesuatu, maka kita hormati, kita terima. Jangan kita cacat, apalagi di depan orangnya, apalagi malah justru membuangnya. Nah, makanya mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keteguhan dan juga bisa berperilaku dengan adab dan akhlak yang baik, dan kita bisa tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan bertemu mendatang. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum